Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nah, materi kali ini kita akan membahas tentang VLAN dan interVLAN. Sebelumnya kita akan flashback dulu ke materi VLAN, yaitu Virtual Local Area Network. Nah, di mana VLAN ini merupakan sebuah teknologi yang terdapat pada switch manageable. Nah, di mana hal ini digunakan untuk meningkatkan kinerja pada jaringan dengan memisahkan broadcast jaringan yang besar menjadi beberapa broadcast yang lebih kecil. Nah, jadi dengan menggunakan VLAN, jadi kita bisa mengelompokkan beberapa IP di sana ya menjadi kelompok yang lebih kecil daripada kita uh, konfigurasi seperti biasa di switch manage atau switch manageable seperti itu. Nah, kemudian manfaat dari VLAN sendiri itu yang pertama nih. Nah, itu ada efisiensi biaya. Nah, kenapa efisiensi biaya? Karena uh, pengguna meminimalisir penggunaan kabel ataupun uh, ya penggunaan kabel pada switch. Nah, kemudian yang kedua yaitu mempermudah administrasi. Nah, di mana yang dimaksud adalah konfigurasi, teman-teman. Jadi dia cukup mengkonfigurasi di bagian VLAN ID ini, teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga nih, meningkatkan keamanan. Nah, keamanan karena kalau VLAN ID itu nggak ada kabelnya, maksudnya uh, jalur untuk konfigurasi untuk di bagian jaringannya itu masih tersembunyi, teman-teman, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita pakai VLAN itu IP-nya nggak ada di interface pada port di switch, teman-teman, seperti itu. Jadi untuk mengubah konfigurasi yang ada di switch manageable itu tergolong sulit. Nah, jadi kita harus mencari VLAN berapa, VLAN VLAN ID-nya VLAN ID-nya itu berapa deh gitu. Nah, jadi hal ini juga meningkatkan keamanan pada jaringan itu, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat adalah tidak perlu mengatur jaringan. Nah, jadi kalau misalkan kita mau nambah jalur nih, nah kita cukup pakai VLAN ID yang kita buat sebelumnya nih, teman-teman, seperti itu. Jadi tidak perlu mengatur atau mengkonfigurasi port yang ada di switch manageable, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah peningkatan kinerja yang lebih optimal. Nah, ini contoh dari VLAN ya. Jadi di dalam satu switch itu terdapat dua VLAN, yaitu VLAN 10 dan jadi antara si VLAN 10 dan 20 ini dibedakan nih. Jadi dikelompokkan lagi untuk IP dengan gateway 20.20.20.2 itu masuk ke dalam VLAN 20, sementara yang 10 ini masuk ke dalam VLAN 10. Nah, kemudian di materi berikutnya, nah, itu terdapat interVLAN nih, teman-teman. Nah, apa sih itu interVLAN? Nah, interVLAN ini bedanya dengan VLAN yang biasa. Nah, yaitu uh, sekelompok perangkat LAN ataupun IP yang saling terkonfigurasi. Nah, kalau misalkan nih interVLAN itu sebagai penghubung komunikasi host antar VLAN nih, teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan kita balik lagi, nah kalau di VLAN yang biasa nih, jadi antara VLAN 10 dan VLAN 20 itu masih belum bisa berkomunikasi satu sama lain nih, teman-teman. Nah, jadi makanya dengan adanya interVLAN ini, nah dengan VLAN ID yang berbeda itu uh, si kliennya itu dapat berkomunikasi satu sama lain nih, teman-teman.
walaupun yang ada di switch itu berbeda VLAN ID-nya, teman-teman. Seperti itu. Nah, fungsinya itu menghubungkan beberapa VLAN yang berbeda agar dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Nah, dikarenakan setiap paket data yang dikirimkan melalui proses routing terlebih dahulu, baru diteruskan ke tujuan. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi diproses di routing dulu, dicocokkan VLAN ID-nya itu berapa. Jadi di router itu bisa ada konfigurasi di mana si VLAN ini, walaupun dia itu berbeda, nah dia itu dapat saling berkomunikasi. Nah, namanya itu adalah interVLAN. Nah, untuk manfaatnya sendiri, yaitu ketika router untuk memfasilitasi interVLAN routing, nah interface pada router ini dapat menghubungkan dengan VLAN yang berbeda. Nah, yang tadi udah aku tulis sebelumnya. Nah, itu teman-teman. Nah, kemudian yang nomor 2 itu router menyediakan komunikasi antar VLAN. Jadi di router tadi, nah itu dapat menghubungkan ya, ataupun dapat membuat walaupun VLAN-nya itu berbeda, nah itu dapat saling berkomunikasi nih, teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir, interVLAN ini mengizinkan komunikasi antar jaringan VLAN. Jadi walaupun dia itu beda perangkat, tapi terdapat walaupun beda perangkat nih, jadi ada 2 switch nih. Nah, dia itu masih bisa berkomunikasi walaupun terdapat VLAN ID yang berbeda, seperti itu. Nah, jadi contohnya seperti ini nih, teman-teman. Untuk topologinya di sini ada router, kemudian di sini ada VLAN 30, VLAN 20 nih, teman-teman, di switch 1. Sementara di switch 0 ini ada 3 VLAN, ada 10, 30, 20 dan 10 juga. Jadi walaupun dia itu berbeda perangkat ya, berbeda perangkat dan berbeda dengan berbeda VLAN ID-nya, nah dia itu masih bisa berkomunikasi satu sama lain nih, teman-teman. Seperti itu. Nah, dengan adanya router ini, nah dia itu bisa menghubungkan antara 2 switch dengan VLAN ID yang berbeda satu sama lain. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita akan lanjutkan ke praktikumnya, teman-teman. Nah, di sini kita udah ada topologinya nih, teman-teman. Nah, yang pertama itu kalian harus melihat dulu berapa si gateway-nya ini. Si gateway dari VLAN ID 20, ya, sorry, aku ulang ya. Kalian harus mengetahui ataupun menganalisis berapa sih IP gateway dari VLAN 10, 20, serta 30 nih, teman-teman. Nah, kalau udah, nah, yang perlu kalian setting itu di sini, teman-teman. Kalian harus inputkan IP ataupun membuat VLAN ID di router nih, teman-teman. Karena kita kan sumber internetnya itu dari router. Nah, makanya kita harus membuat VLAN ID di router, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita config seperti biasa ya, kita menambahkan alamat IP di sini. Nah, interface-nya kan dia ini masih pakai Hubble. Nah, sementara kita pakai VLAN. Nah, nggak ada nih di sini. Kita nggak pakai interface yang di sini. Nah, interface-nya kita setting di bagian CLI, teman-teman. Seperti itu. Kita exit dulu, kita ulang dari awal ya. Enable. Nah, kemudian ya kita hidupin dulu, kemudian
kita masuk ke dalam konfigurasi terminal. Nah, yang perlu dilakukan di router ini, kita akan menambah sebuah interface, yaitu VLAN ID dengan 10, ya, 20 serta 30. Ya. Interface-nya kita pakai yang Giga Ethernet ini. Nih, 0/0. Nah, meskipun konfigurasinya ini gak di sini, gak di interface, ya, kita setting di bagian jalan ini, teman-teman, seperti itu. Nah, caranya untuk membuat VLAN ID ini, VLAN ID ya 10 ataupun VLAN 10, kalau misalkan kita sebagai network engineer, sebutan yang paling familiar adalah kita setting VLAN ID ini, teman-teman, seperti itu. That's why kenapa aku nyebutnya itu VLAN ID ini, teman-teman. Nah, kemudian setelah kita masuk ke konfigurasi terminal, ya, setelah masuk ke dalam interface ini, ya, interface gigabit Ethernet 0/0, kita oh, sorry gini, kalau misalkan kita setting VLAN ID itu ada tambahan gini, teman-teman, INT giga 0/0 kemudian titik 10 nih, teman-teman, karena kita akan men-setting VLAN ID ini, teman-teman, di router. Nah, jadi dia ini bukan masuk ke dalam config if, jadi interface-nya bukan di yang terlihat tapi yang tidak terlihat nih, teman-teman. Dia itu config sub if, seperti itu. Jadi sub interface-nya ya, yang nggak kelihatan di routernya, seperti itu. Nah, kemudian karena kita akan membuat VLAN ID 10, nah maka di sini titik 10 nih, teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian kalian enkapsulasi dulu. Nah, fungsinya enkapsulasi ini, jadi ketika kita mau mengirim data itu jelas dari mana. Nah, karena kita pakai VLAN ID, nah Pak, nanti untuk di paket datanya itu bakal tertulis di VLAN ID ini, teman-teman, akan tertulis VLAN ID itu secara fundamentalnya, seperti itu. Sesuai kenapa kalau enkapsulasi ini encapsulation. Nah, kalau kebalikannya itu decapsulation. Nah, kalau decapsulation ini, jadi untuk header dari VLAN ID itu, ya, nanti itu terhapus nih, teman-teman, seperti itu. Walaupun kita sama-sama pakai VLAN ID, itu nanti kalau misalnya kita pakai decapsulation, ya, itu di paketnya nanti untuk headernya itu bakal terhapus, seperti itu. Jadi cuma pakai datanya aja yang dikirim, yang diterima lah, seperti itu. Jadi sementara kita akan pakai yang awal dulu, kita pakai encapsulation. Kalian tulis aja encapsulation. Nah, sini. Kemudian kalau kalian bingung, ya ada tanya aja, ya. Nah, .key ini, ya, ini untuk protokolnya, di aturan dari si IEE ini, ya. .key 1 .1 key, ya, sorry. Ya, kemudian berapa VLAN ID-nya. Nah, seperti itu. Jadi ini untuk membuat VLAN ID, ya, teman-teman, seperti itu. Nah, kalau kita sudah membuat VLAN ID, ya, terus kita tambahin deh alamat IP-nya berapa. Nah,
Jadi kalau kita udah tahu nih alamat IP dari VLAN ID itu berapa ya, untuk si routernya kalian udah inputin aja. Kalian IP address ya, aku pakai shortcut pakai IP address, kemudian kalian inputin alamat IP-nya ya, karena di sini itu pakai 1.1. Nah, kemudian kalian inputin juga subnet masknya. Nah, jadi seperti ini nih teman-teman untuk sintaksnya. Kalau udah kalian enter, kalian exit. Nah, kemudian kita akan bikin yang VLAN 20. Sama nih teman-teman caranya, seperti yang di atas, seperti ini nih. Cuma nanti bedanya di number ini ya, number interface-nya nanti ini untuk VLAN 20, kemudian di sini untuk VLAN 20 juga. Jadi bikin headernya seperti itu untuk VLAN ID. Kalian cukup melanjutkan yang tadi komen yang di atas ya, dan klik aja ya. Nah, kalau udah kalian tambahin juga untuk IP yang si VLAN ID 20. Karena di sini pakai 2.1, makanya kita inputkan 2.1 juga. Udah exit, kemudian selanjutnya kalian setting aja untuk yang VLAN ke-30. Sini juga jangan lupa kalian akhirannya itu kasih titik 30 supaya kita bikin VLAN ID 30. Ini jangan lupa juga untuk headernya ya. Nah, kemudian alamat IP-nya juga. Jangan lupa kita pakai 3.1. Nah, kalau udah untuk settingan di router ini itu udah selesai nih teman-teman. Kalian cukup exit aja, habis itu exit, kalian save. Kalau udah, nah ini jangan lupa di on nih. Nah, portnya itu dihidupin teman-teman, jangan lupa. Jadi VLAN ID-nya itu ketemu di situ, seperti itu. Nah, kemudian yang perlu kita setting lagi adalah di switch 0 dan switch 1. Nah, karena kita yang paling lengkap di sini ada switch 0, kita akan setting dulu yang di switch 0. Nah, sebenarnya gak masalah sih kalian mau dari switch 1 ataupun switch 0, itu gak masalah, misalkan ya kalian yang apa ya, bahkan teliti dalam menginputkan IP ataupun mengkonfigurasi di switchnya. Nah, kalau udah kita akan setting untuk kita akan mulai dari switch 0 dulu karena lebih banyak. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, di sini yang perlu kalian akses di switch ini yaitu kita interface dari setiap kliennya ini kita kasih akses untuk ke VLAN nih teman-teman. Nah, sebelum itu kita harus membuat VLAN nih teman-teman di switch. Ya, kita kasih lah nih. Untuk membuat VLAN ya, caranya kita masuk dulu ke konfigurasi terminal ya. Kemudian
kalian bikin deh VLAN 10. Nah, misal namanya adalah, kalau 10 itu SI, teman. Name system. Nah, untuk VLAN 10 nih namanya adalah sistem informasi. Dan kalian exit, kemudian kalian bikin VLAN 20 itu ya, bikin VLAN 20 dulu. Nah, kemudian kasih deh namanya name. Yang VLAN 20 ini kita kasih nama contoh teknologi informasi. Kalau udah kalian exit, terus bikin yang VLAN 30. Nah, terus kasih nama informatika. Nah, kalau udah ya kalian bikin VLAN-nya, terus seperti yang aku bilang sebelumnya ya. Untuk interface yang ke klien ini kalian beri aksesnya sesuai dengan VLAN yang telah kalian buat. Nah, di sini tuh untuk PC0 itu akses ke VLAN 20, VLAN 10 ini ya, PC1 ini akses ke VLAN 10, terus PC2 akses juga ke VLAN 10. Nah, terus PC3 akses ke VLAN 30. Gitu. Nah, udah kalian kasih aja aksesnya dengan cara kita masuk dulu interface-nya satu-satu. Nah, kita masuk untuk yang PC0 kita kasih akses dulu untuk ke VLAN 20. NTG 1/1. Nah, terus portnya kita kasih akses switch port, mode akses. Nah, kemudian portnya kita kasih akses juga, akses ke VLAN 20. Udah kalian exit, terus kita akan masuk ke interface-nya dari PC1 itu dengan menggunakan 2/1. Sama seperti yang di PC0, teman-teman. Selanjutnya kalian kasih juga mode akses ya. Sepuluh, teman-teman. Udah kalian exit. Nah, oke. Untuk yang PC1 sudah, kita lanjut ke PC2 nih, teman-teman. NTG 2/1. 3/1. Oke. /1. Nah, karena di sini tuh pilihannya sama, ya tinggal ikutin deh yang tadi, yang dari PC1. Kasih mode akses, kemudian aksesnya ke VLAN 10. Kemudian kita masuk ke interface yang mengarah ke PC3. NTG 4/1.
udah kalian kasih akses portnya ke dalam VLAN 30. Dulu. Nah, setelah dari ke interface yang mengarah ke klien itu udah dikasih akses terhadap VLAN yang tersedia ya sesuai dengan ketentuan. Nah, untuk kita setting interVLAN-nya ya, kita cari nih port berapa yang menghubungkan ke arah switch yang lain ya. Jadi berapa port yang dipakai yang mengarah ke switch lain. Jadi kita akan pakai yang gigabit ya, gigabit 0/1. Nah, beda dengan konfigurasi sebelumnya. Jadi kalau misalkan kita cuma switch port ya, switch port mode akses itu nggak bisa berkomunikasi dengan perangkat lain. Nah, jadinya untuk port ya gigabit 0/1 ini kita akan menggunakan mode terang. Nah, di mana mode terang ini berfungsi untuk ya menghubungkan antara si VLAN 10 ya 20 dan 30 yang ada di sini kepada si yang VLAN yang ada di switch 1. Nah, itu fungsinya mode terang, teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita pakai mode akses juga itu tak bisa, teman-teman. Jadi antar VLAN yang ada di switch 0 ataupun di switch 1 itu nggak bisa berkomunikasi satu sama lain. Jadinya mode yang digunakan adalah mode terang, teman-teman. Seperti itu. Nah, caranya untuk memberikan mode terang pada portnya itu kita masuk dulu nih ke interface-nya. Interface berapa tadi? Nah, gigabit 0/1. Nah, kemudian port itu kasih akses terang, teman-teman. Mode terang. Nah, ini kalau udah ya kalian setujui aja VLAN berapa aja yang mau kalian hubungkan ke si switch 1. Nah, setujui dulu. Jadinya post switch port, nah, terang, kemudian allowed. Nah, nih kalau kalian tanda tanyain lagi ya, kalian bisa allow ataupun native ya, karena kita akan menggunakan si VLAN yang ada di switch 0 itu menuju switch 1 itu dapat saling berkomunikasi. Nah, kita pilih yang allow aja. Nah, kemudian kalian beri deh pilihannya itu berapa aja. Jadi ada 3 dong, VLAN 10, 20 sama 30. Nah, oke, kalau udah kalian exit. Kemudian kalian save. Sudah konfigurasi dari switch 0 cukup sampai di situ. Nah, kemudian yang perlu kalian setting lagi ada di switch 1 nih, teman-teman. Nah, caranya
caranya sama, kita setting di bagian CLI nya dulu. Nah, sama, yang pertama kita enable dulu, kita hidupin dulu switchnya, kemudian kita akan masuk ke dalam configure terminal. Nah, sama di switch ke 0 itu kita bikin dulu namanya VLAN ya, VLAN 10, 20, dan 30. Kalian kasih nama dulu deh. Nah, kita akan bikin VLAN 10 sini, sama kita kasih nama juga sesuaikan dengan di switch yang sebelumnya ya teman-teman. Name system informasi exit, terus exit VLAN 30. Kalian kasih nama informatika. Nah, kalau udah kalian exit dulu. Nah, kemudian kita perlu lihat lagi di sini nih, interface mana aja yang menghubungkan antar klien. Nah, dia itu kita pakai yang gigabit 2/1 sama 3/1. Berarti port yang kita kasih akses itu ada di 2/1 sama 3/1 ya. Oke, kita bikin dulu nih, kita masuk ke dalam interface yang 2/1. Interface nya kita klik, kita inputkan ya, 32/1, kita masuk dulu. Nah, kemudian portnya kita kasih akses. Caranya switch port mode akses ya. Terus kalian di sini lihat dia itu akses VLAN berapa? VLAN 20. Port aksesnya ke dalam VLAN 20. Nah, kemudian setelah udah ya, masuk ke dalam interface yang selanjutnya, 3/1 giga Ethernet 3/1. Kemudian kalian sama kasih akses untuk port itu. Aksesnya ke dalam VLAN 30 teman-teman. Exit. Nah, terus di sini ada lagi. Nah, yang perlu kalian kasih ya, port yang perlu kalian kasih mode terang. Nah, jadi untuk menghubungkan si root switch 1 ya ke dalam ke switch 0, kemudian ada lagi nih, dia ini mau berkomunikasi dengan yang di router 0 ya, makanya ada dua interface yang perlu kalian kasih mode terang. Jadinya kita akan masuk ke dulu ya ke dalam interface yang 0/1. Nah, interface 0/1 sorry, gigabit 0/1. Nah, kemudian
kasih deh modenya sweet port mode terang. Kalian kalau udah masuk ya kasih mode terang, kemudian dia ini mau meneruskan VLAN berapa aja. Nah, udah sweet, kalian ketik allow. Nah, ini kalau misalkan kita pilih ya terkait dengan menu apa aja di Sweetport. Nah, di sini ada akses, ada modenya ini kan tadi udah kita setting nih. Kemudian ada terang, ya, ada priority, ada port security, ya, itu banyak teman-teman. Non negotiate, nah, terus ada voice. Nah, karena kita fokusnya ada di mode terang dan mode akses, jadi untuk selain itu kita gak bahas dulu ya teman-teman. Nah, karena kita mau kasih mode terang, makanya sintaks yang diperlukan adalah terang dulu. Nah, kemudian setelah terang itu adalah lalu apa? Nah, di sini ada yang native maupun allow. Nah, jadi allow ini untuk menyetujui ya si VLAN ini saling berkomunikasi. Kalau yang native ini jadi kayaknya perlu ada apa ya? Ada konfigurasi ulang deh kalau nggak salah ya. Seperti itu. Nah, jadi kita akan pilih yang langsung disetujui teman-teman atau allow. Dan berapa aja? Nah, 10, 20, 30. Udah, kalian exit. Nah, ini untuk yang interface dari switch di interface gigabit 0/1. Nah, kemudian ada satu lagi yang menghubungkan dari switch 1 ke 0 ke switch 0 ya. Ini interface-nya ada di gigabit 1/1. Kita akan masuk ke dalam gigabit 1/1. Nah, sama seperti yang di gigabit 0/1, caranya sama teman-teman. Kalian kasih portnya itu mode terang. Nah, kemudian VLAN berapa aja yang akan diteruskan ke perangkat yang lain. Udah, kalian enter. Nah, kalau udah kalian exit, kemudian kalian save di right. Udah, kalian bisa tes nih konfigurasinya seperti ini. Misal kita VLAN 20 ke 20. Oh, sorry. Ini belum ada IP-nya ternyata. Ah ya, belum ada kan. Nah, kalian kasih tambah dulu. Ya, 10. Nah, ini kalau VLAN 20 itu tadi gateway-nya berapa? 2/1, teman-teman. Nah, kasih dulu IP-nya. 192.168.1.1. 10, sorry. Atau PC 0, PC 1. Nah, gateway-nya dari VLAN 10 tadi 171 kan, teman-teman. Kalian ikutin aja. Untuk yang selanjutnya untuk PC kedua itu kita pakai alamat IP 21.11.
gateway-nya sama ya teman-teman, karena VLAN-nya sama. Oke, yang ini nih VLAN 30. Nah, berarti alamat IP-nya 3.10, subnet masknya di /24, kemudian alamat gateway-nya adalah 168.3.1. Seperti itu. Nah, ini untuk yang klien di switch 0 itu udah selesai. Kita setting lagi untuk yang mesin 4. Nah, ini akses ke VLAN 20, berarti 192.168.2.11. Subnet masknya jangan lupa pakai /24 ya. Terus gateway-nya VLAN 20, berarti 2.1. Udah. Selanjutnya untuk PC terakhir ya, masukin aja nih 192.168.3.11 kalau nggak salah. Oh ya, 11. Dan subnet masknya inputin, terus gateway-nya 192.168.3.1. Nah, kalau udah kalian cek deh dari VLAN 20 ke VLAN 20 di sini nih. Sukses jadinya. Nah, jadi pembagian dari VLAN-nya ini kayak gini dulu teman-teman. Ini di switch 0 ya. Nah, kita coba dari VLAN 10 ke VLAN 10. Sama nih. Sama-sama VLAN 10. Nah, kalau misalkan kita setting VLAN-nya aja tanpa ada VLAN, nah itu biasanya ya, kan biasanya sih. Nah, dari VLAN 20 mau ke VLAN 10 itu gak bisa teman-teman. Nah, karena adanya VLAN ya, inter VLAN sorry, nah itu bisa berkomunikasi nih teman-teman. Nah nih udah successful. Kita cross check. Nah, dia itu bisa saling berkomunikasi nih teman-teman, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita setting VLAN bisa, itu gak bisa nih teman-teman. Jadi harus sesama VLAN-nya, VLAN ID-nya itu harus sama, seperti itu. Nah, begitu juga dari 10 ke VLAN 30. Nih sama juga. Kalau misalkan kita mau ke tinjau nih ke perangkat S1 nih, dari VLAN 10 ya, kemudian beda perangkat switch lagi. Nah, beda VLAN, beda perangkat. Jadinya masih tetap bisa dengan adanya inter VLAN, seperti itu. Nah, jadi dengan adanya inter VLAN ini ya bisa membuat ya antar VLAN ID yang berbeda itu saling berkomunikasi satu sama lain, seperti itu. Nah, kemudian dari penggunaan VLAN ini, nah jadi kalau misalkan dari segi keamanan nih, nah biasanya kalau mau mengubah IP kan di sini nih, harus ngedit di sini. Nah, ini mana kalau misalkan dia itu mau ngedit IP-nya, seperti itu. Jadi dari segi keamanan dia itu lebih aman daripada kita setting pakai interface biasa. Jadi itu fungsinya dari VLAN. Nah, jadi untuk yang inter VLAN ya, nah jadi untuk mengkomunikasikan antar VLAN yang berbeda dan juga antar perangkat yang berbeda. Jadi walaupun ya ini berbeda perangkat, tapi terus VLAN ID-nya itu berbeda juga. Nah, pakai inter VLAN nih salah satu cara yang paling cocok. Sudah menghemat biaya kabel ya, cukup satu aja di sini. Kemudian keamanannya lebih terjamin daripada kita pakai yang setting konfigurasi biasanya, seperti biasanya dipakai interface di portnya langsung, seperti itu. Jadi pakai VLAN tuh
perlu settingan tambahan lagi di bagian CLI seperti itu ya. Untuk materinya sih cukup sampai segini ya untuk yang VLAN dan interVLAN. Kita bisa ping aja nih dari sini. Misalkan kita mau ping nih, ini kita kasih contoh nih, ping 192.168.3.1 ini dari PC 1 ya, dari VLAN 10 menuju ke VLAN 30 di PC 5. Nah jadi itu tetap reply nih teman-teman, seperti itu. Jadi materinya untuk VLAN dan interVLAN ya, cukup sampai di sini. Nanti tugasnya adalah kalian mengkonfigurasi ulang apa yang telah aku praktekkan di sini, dan kemudian paket tracernya ya, paket tracernya ini kalian kumpulin. Nanti aku bikinin link untuk pengumpulannya.